والإنس إلا ليعبدون وما قال في آية الآخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قائل في حديثه كن عالما أو متعلما أو سامعا أو محبا ولا تكن خامسا فتخلد وقال في حديث الآخر utlubul ilma minal mahdi ila lahad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Para habaib wal habibah wa syahid wa syahidah min sabti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal alasus yang saya hormati ummul kiram Ummi Hajah Khadijah Sufyan, yang kami sayangi ya Ibu Hajah Aisyah binti Khalis, kepada adik kami ucapan syukur, pada Dewan Asatidz Asatidah yang dihormati, wabil susul putra putri kami dari pesantren Al Jihad Keluarga Besar Ananda Khairul Anam Pondok Al Husna beserta keluarga besarnya, putri kami Utali Zain dan Sakwana dari Pondok Pesantren Darul Falah Pal 9, putra kami Ustaz Nurul Mubarak pasukan besar di Pondok Pesantren kami Baitul Mubarak Kalimas. Bapak-bapak dan ibu yang saya sangat hormati dan sayangi, beserta putra-putri kami yang saya tidak bisa mengatakan karena kamu adalah anak rohani kami dan juga jasmani kami. Jika pada hari ini kami ada perkataan pelepasan, tidak ada yang lebih besar daripada Abi. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang berkah oleh Allah SWT, yang pasal Allah besok malam lagi sudah kita akan menghadap malam yang mulia, yang lebih baik dari 1000 bulan, yang malam turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan bagi umur kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya tahun ini, di panjang umur dan tahun-tahun yang akan datang. Selawat dan salam kita aturkan dengan kita bersama salam keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Bapak dan Ibu dan hadirin yang kami hormati, sebenarnya kami kurang sehat, tapi karena anak-anak kami semangat. Nah, saya mohon sabar kepada orang tua, mungkin acaranya ini agak lambat. Sebenarnya anak-anak kita hiburan semalam, saya berikan leluasaan Lailatul Musamahah, malam bergembiranya itu semalam, supaya tidak panjang. Tapi ini banyak tadi acara wisuda, terutama pelepasan anak kami pengabdian ini. Jadi orang tuanya saya mohon maaf, mungkin tidak sebagaimana harapan bapak anak-anak kita. Tapi alhamdulillah anak kita telah dididik semua. Malah anak saya 4 pesantren semuanya itu ikut mengajar ke sini. Baik Ustaz Khairinya dan putra-putrinya dari Al Husna, baik Ustaz Zainnya Nisabanya dari Darul Falah, baik putri kami, putra kami yang dari Baitul Mubarak, semua mengabdikan dirinya ke Al Jihad ini. Karena ini adalah pusat daripada perjuangan pertama Al Jihad bagi putra-putri kami. Mudah-mudahan mereka dan beliau dan juga anak-anak yang telah dididiknya akan menjadi anak yang soleh dan solehah, yang terbaik nanti dengan orang tuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam surganya nanti. Tidak ada kita, tujuan kita hidup tidak ada lain. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan manusia dan jin itu tugasnya supaya ibadah. Ibadah bukan sholat saja. Ini makanya anak kita belajar supaya ibadah kayak apa. Ada ma'adha yang ma'adha. Puasa zakat haji itu yang diwajibkan. Ada yang sunnah-sunnah. Ada ibadah di antara kita. Suami baik dengan istrinya ibadah. Orang tua kasih sayang kepada anaknya ibadah. Mudah-mudahan bapak ini termasuk orang tua yang terbaik si Allah Subhanahu. Di dalam ini orang mengejar dunia semua, sekolah, titel semua yang dikejar, tapi bapak merelakan anaknya di pondok. Insya Allah itu orang yang terbaik si Allah, karena orang tuanya akan mendidikkan, mengajarkan anaknya dalam ilmu Allah. Dan mudah-mudahan putra-putri baik ini, putra-putri baik bapak ini dan ibu, putra-putri yang terbaik si Allah. Dia ada lain-lain anak sekarang macam-macam ingin kemana, tapi putra-putri bapak dengan tadi kata anak dengan melasnya semua, maka dia mau ada di pondok ini karena ikut mentakdimi orang tuanya, keinginan orang tuanya. Mudah-mudahan Allah akan berhasil menjadi anak soleh dan solehah.
Mungkin tidak sebagaimana anak-anak kami, tidak sebagaimana harapan, tapi paling tidak seandainya anak kami tidak bisa masih baca kitab, belum tepat segalanya, fa insyaallah kamu anak-anak saya, jika kamu ingat pekerjaan yang di sini saja, jangankan 7 tahun, 1 malam saja, insyaallah kamu selamat dunia akhirat. Jam 3 bangun kamu dengan kami semuanya, Ustaz. Solat tahajud bersama, zikir bersama, solat berjamaah bersama. Sudah itu wiritan subuh, mengaji subuh, yang sekolah, duhur berjamaah bersama, istirahat makan bersama, tidur siang, asar mengaji, maghrib mengaji sampai isya berjamaah, dari isya terus belajar sampai jam 11 malam, baru tidur kamu jam 3 bangun. Ini saja bawa, fa insyaallah kamu selamat dunia akhirat. Saya takuti kamu bawa kitab banyak-banyak, tapi ini tidak diamalkan. Ini yang kita takuti. Yang kata tadi itu anak-anak, wa alimun bi ilmihi lam yu'malan mu'adzabun min qabli ubatan. Alim tapi tidak diamalkan ilmunya, akan masuk neraka sebelum orang berhala masuk neraka. Alhamdulillah min dzalik. Tapi mudah-mudahan kamu alimah, jadi mudah abidah, muti'ah, wara', mukhlisah, fa insyaallah. Ini harapan Abi, jangan istiqomah tiap harinya keluar di pondok hilang. Saya anak-anak saya lepaskan hari ini sangat sedih. Karena jika kamu kemarin jadi orang paling kaya di dunia, paling senang di dunia, tugas kamu udah ada. Tugasnya hanya belajar, ibadah, makan, tidur, dan berak. Itu orang kaya dunia. Jokowi masih kerja, ayah mau kerja, tapi kamu udah ada kerja, tapi hanya belajar, ibadah, makan, tidur, berak. Itu kan orang kaya dunia. Mana ada orang kayanya? Tapi sayang anakku, sebentar lagi kamu akan menjalankan jalan yang gelap gulita, penuh orak dan duri, jalannya yang banyak berlobang, cobaan-cobaan demi cobaan akan datang. Mudah-mudahan ilmu yang beri oleh guru kita asatid yang ngajar kamu menjadi suluh, penerang. Walaupun kecil kayak apapun lampu kamu itu sekedar lilin, tapi mudah-mudahan ini menjadi tuntun kamu bahwa ini jurang, bahwa ini duri, kamu akan selamat oleh Allah SWT perjalanan hidup. Jika kamu kemarin yang laki-laki ingin jika cepat kawin, yang putih ingin cepat kawin, bagus. Jadi mulai hari ini Bapak besok sudah bisa buat undangan. Jika hari ini kasihan dan bisa besok sudah buat undangan. Ini mudah-mudahan karena Abah sedang mengabdi di sini. Mudah-mudahan seperti tadi dapat pelita menjadi berokah apa yang dipondok di ustaz-ustaznya yang lain ini. Tapi anak-anakku sebagaimana khayalan kamu, jika kawin senang kan? Laki-lakinya jangan mimpi. Bukan konti itu nikah taswijah bil matkir itu saja modalnya. Kemarin ada orang mau kawin dengan santri di sini, saya beri pendidikan. Orang kawin ini begini-begini tanggung jawabnya. Tapi kan ya sah saja. Jadi mahar itu pakai, kan ada hadis mahar walau min hatamin minal hadid. Walaupun pas kawin itu dari cincin dari besi. Oh ya bawa kamu cincin besi itu, cari orang perempuan, kerak perempuan ya dah dapat kamu. Apalagi orang perempuan bawa itu, bawa ini saya mau kawin, cincin besi mau buat kawin, lari kerak pun. Artinya itu dari tanda saja nikah. Harus kerjanya anak laki-laki. Jadi bukan cukup hanya orang ada kuat saja, jantan saja. Wajib memberi makan, wajib memberi pakaian, wajib menasehati. Ini anak-anak saya. Mudah-mudahan oleh Allah diberi jalannya yang baik. Ini abi yang berat. Seandainya tidak itu kamu akan diam dengan abi kapan saja. Makanya saya beri anak-anak yang telah mengabdi, beri kebebasan oleh abi. Mau diam di pesantren sambil kuliah, masih tetap mengaji dan saya mengajar adik-adiknya, tidak usah bayar. Mau kawin saya kawinkan, perempuannya mau kawinkan. Ada pesantren yang paling lama itu satu yang lami, Rahim itu, pondoknya 20 tahun itu, tidak laku-laku masih itu. Tertawa ini Rahimnya. Artinya anak-anak saya
seperti tadi, janganlah membuang istiqomah di pondok ini. Bawa kata wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Sembahlah, ibadahlah kepada Tuhan, kepada Allah sampai kamu mati. Bukan di pondok kan, lepas di pondok itu sudah hilang, berjamaahnya hilang, akhlaknya hilang. Masya Allah. Makanya al-jihad di samping inti semua kitab diajar, inti tersendiri di pondok adalah apa akhlak? Apa ciri khasnya akhlak? Jadi khasnya di pondok itu ada akhlak. Karena itu diutamima makarimul akhlak. Rasulullah bukan diutus untuk buat kiai dan ustaz. Rasulullah diutus untuk membuat akhlak. Mal akhlak? Hablum minallah wa hablum minan nas. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah, amal ma'ruf, nahi munkar. Kerjakan perintah Allah semuanya, jauhi larangan Allah. Perintahnya bisa orang, sholat, tahajud, wirid, zikir bisa. Tapi ini larangan Allah yang berat bagi kami, termasuk kami. Maksiat, ya, sombong, ujub, riya. Inilah kenal kiai jika diselamatkan oleh Allah, mudah Allah selamatkan hati kita. Ini yang berat. Kita bisa sholat, tidak bisa puasa, kita bisa. Apakah bisa tidak sombong? Apakah bisa kita tidak riya? Apa kita tidak sum'ah? Tidak ujub? Mudah Allah mengampuni. Satu dosa saja. Riya, sirkul khafi. Ibadahnya ingin dipuji orang, ilmunya ingin dipuji orang. Itu syirik yang samar kepada Allah SWT. Apa? Lagi hasud, tak senang kepada orang lain yang hasud yakun hasanat kama tanul khatab takun narul khatab. Orang hasud itu dimakan kebaikannya, ibadahnya apanya habis seperti api memakan kayu bakar. Mudah-mudahan Allah mampuni kita ya Rabb. Ini makanya diajar intinya akhlak ini yang harus dididik dengan amalan. Kepada Allah alanya hablun. Akhlak kepada manusia, hormati yang sepuh, apalagi orang tuanya. Sayangi yang muda. Tolong mentolong, bantu membantu, sayang menyayangi, maaf memaafkan. Sudah, kamu akan pergi kemana saja, insya Allah dihargai, dihormati oleh hamba-hamba Allah dan insya Allah dipuji oleh Allah SWT. Kamu sepandai apapun bawa S, jangan S2, S10, bawa Samsung. Yang 10 itu S Samsungnya mana? Bawa ilmu kayak apapun kitabnya, tapi tidak ada akhlaknya. Man zada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa Allah illa bu'adan. Bertambah ilmunya, ngaji kan. Tambah alim. Tapi tak ada hidayah kepada Allah, takut, rindu, cinta, malu kepada Allah, bukan bertambah baik alimnya. Allah pada tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika alim itu setan paling alim. Kita malu ke setan. Setan lebih lama dari Nabi Adam surga. Sebelum Adam diciptakan oleh Allah, setan udah lebih dulu. Tapi karena setan disombong, ini sifat sombongnya. Karena kamu alim berarti sombong. Setan ini karena sombongnya. Ya Allah diperintahnya Nabi Adam tidak mau, maka dikeluarkan. Tapi setan, apalagi kita ini tidak ada apa-apanya. Nabi Adam oleh setan di surga, congkel ngantol katanya. Nabi Adam berbuah mak Nabi surga, ki orang apa? Bisa setan dicongkel ngantol ke surga. Napa boleh ku terselam tu ya Allah Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi sakit bersombong, harus tawadhu, rendah hati. Sebagaimana akhlak Rasul, para imam, para sahabat. Jadi bukan kebanggaan ilmu adalah ketakutan kepada Allah. Khasyiyah bertambah takut dengan ilmunya. Baik hablum minallah dan wahablum minan nas. Ini karena anak saya, keluarga saya, dan hati saya, terutama saya sendiri. Bukan sebetul gampang karena alimnya. Alim itu adalah beban yang berat kepada Allah. Tadi itu. Man zada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad Allah illa. Tambah ilmunya, alim dia tambah. Tapi tambah hidayah. Tidak tambah baik kepada Allah dan hamba Allah, maka tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selamat kepada Allah. Inilah bapak-bapak, saya tidak bisa mendidik putra-putri bapak apa yang ada ini seperti tadi. Ingatkan
Jika kamu nak sebelum baca kitab, jangan hilangkan apa yang telah dikerjakan di pondok itu. Apa dikerjakan pondok, kata Abi, dari tidur ke tidur lagi. Karena mereka bukan santri saya, anak-anak saya tidak mau dikatakan ustaz. Maka saya Abi Umi, karena mereka anak saya. Makanya bersama, kamarnya sama. Tidak ada jika bapak tanya dalamnya kiai itu, tidak ada. Tanya ruangan ustaz mana. Anak itu sudah tahu tuh kamarnya yang meladi ini. Beda-belangan, bersutin dan sampai kamar. Anak berpoi-kompoi, kompol. Tapi senang. Maka saya ditanyakan, tanya anak-anak. Saya jika sudah sholat isya juga saya bertanyaan. Ada anak yang belum makan? Bertanya, benar? Kenapa? Takut saya kenyang, mereka lapar. Saya pasti tanya setiap malam. Ada anak yang sakit? Benar? Saya sehat, anak saya sakit. Maka jika sakit saya terus beri obat. Paginya ke puskesmas. Jika baik, ini saya telepon orang tua istirahat di rumahnya. Tapi pesan saya anak sakit. Jika sakit benar, boleh pulang dengan mudah-mudahan cepat sembuh. Jangan pura-pura sakit. Sampai di rumahnya kamu diperiksa oleh dokter Israel. Kamu nanti di balik papan. Tidak berani anak-anak itu pura-pura sakit. Ada anak itu 3 hari tidak makan. 2 hari tidak makan, lemes. Jadi berputih itu tidak makan, ini tidak makan. Akhirnya lemas. Ya boleh pulang. Bawa oleh anak kawan-kawannya 2-3 orang diturunkan dari atas. Kalah biman ikon biman panggil. Alhamdulillah naik lemas macam keker. Kapal lain aku dada kok jaga kancana. Pas seger sekali ya. Ini kebiasaan. Oke. Kelihatan. Ibu tidak tahu jika sakit apa kesenangan saya. Benar tuh. Tapi oleh kawannya kan etari dulu. Kawannya itu baik-baik di sini. Jika ada kawan sakit etari itu. Mau bakso ya? Iya. Oh, sama inginnya sangkot taroki iya ini. Mereka yang meliaki terorocek ya iya tanpa tangi. Beringat kok pada taroki ya. Tadi ini sama kehidupannya. Tidak beda. Santri dan kiainya sama. Jadi al-jihad ini Pak syukur, apa saya tahu kepada ibu saya minta sumbangan. Mungkin takut saya waktu tidur ngiko minta sumbangan ke bapak. Ini paling melas al-jihad, paling melas al-jihad. Paling melas. Kenapa saya katakan kuluban anak nih kak? Bagi kuluban anak. Jadi gaji cuma ngambri gaji dari Allah SWT. Sampai 500 ini kan saya tanggung, benih tanggung oleh Allah saya tanggung. Wa man min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada yang berarti Allah sudah jamin rezekinya. Hanya saya koordinatornya. Itu lebih 100. Baik langgungnya, baik yatimnya. Ya Allah, mohon barokahnya tadi Pak melas saya. Netekan air mata saya bagi itu Pak. Udah 3 tahun yatim dulu kecil Pak, yatim. Putra dari Imam Sayyidul Rahman bin Sayyid As-Segas. Umiknya di Singkawang dalam kelumpuh. Setruk dibilang oleh Muna, Umi Bakir belok akan tampil. Nangis umiknya itu. Jika tahu sekarang Masya Allah saya mau terbang rasanya katanya. Yang tadi itu Pak, yatim Pak. Yatim, Sayyid lagi. Sayyid ya Allah mudah-mudahan ini cucu Rasulullah. Saya hanya mengharapkan, tidak punya amal. Mudah-mudahan yatim-yatim ini mengangkat saya nanti anak umiknya dengan ustaz yang lain. Jadi terima kasih. Saya tahu saya tidak minta kepada Pak sama dengan saya tidak punyanya. Hanya mohon doa dan berdoa. Mudah-mudahan Allah bersih yang banyak, yang halal, yang gampang, yang murah, yang berkah. Tunaikan hajatnya. Tapi Bapak bisa dicoba. Jika Bapak tidak punya mau kiriman, mau kirim anaknya, Bapak memaksa cari pinjaman. Niatkan saya mau mengirim anak saya di pondok, jika ada lebihnya untuk yatim. Pak insya Allah Bapak akan dilipat berpuluh-puluh kali dapatnya. Bisa dicoba. Atau Bapak ada, saya tidak punya, tidak masalah, anak saya tidak makan pasti makan. Masa Ustaz makan tidak makan sama mati anak saya? Tidak, saya yakin tidak apa bulan depan ya. Udah bulan depan, insya Allah Bapak terus sulit dan sulit. Faham Pak?
As-sadaqah tadfa'ul bala' wa tasiddur rizq. Sedekah itu nolak balak kemiskinan, sakit, bahaya, wasidr rizq, dan akan ditambah rezekinya oleh Allah. Wallahu la yuliful mi'ad. Allah tidak tahu melanggar janji. Coba kita Bapak. Pak, saya beli kitab Pak 50.000. Tengah malam jalan Bapak utang ada punya. Insya Allah tak lama akan diganti oleh Allah sebanyak-banyaknya. Ya nak, nanti nak minggu depan nak saya makin pinjam. Nak, Bapak masih kerjanya minggu depan. Sampai kita hatam telokan, kita melihat anak. Patawa ngaji. Ini bisa dibaktikan Bapak. Karena saya sama tak punyanya. Saya mendoa anak terutama dari Ananda Wabiyah sama teman Syahrul ini. Sama. Saya ngirim ini anak saya tiap 6 bulan atau semua itu. 6 bulan daftar, 6 bulan bayar. Sakit 6. Tapi udah 6 bulan ini kita bisa pelan-pelan nyimpan untuk 6 bulan lagi. Alhamdulillah. Ada pecah-pecah saya ini. Sawan. Dan saya tidak tahu katakan tidak. Ini anak saya. Anak saya bisa protes jika saya tekan tidak. Apa yang beli kitab, beli apa. Saya jika mulai di anak pertama baru Maimunah. Anak keberapa Maimunah? Sampai lupa anak dari banyak. Lupa tuh ke nomor 6. Anak ke-6 Pak. Baru berhenti beli baju lelong. Jadi anak umiknya ada. Kenapa Pak baju lelong? Jika saya punya uang 100.000, beli baju baru 100.000 hanya dipakai ya. Jika saya beli lelong 10.000, oleh umiknya direbus takut pakaian ada apa, dicuci, disetrika, saya pakai 90.000-nya untuk dimakan. Sampai anak ke-6. Sudah Maimunah ini tidak beli baju karena sudah anak-anak saya banyak, termasuk bapak beri baju ke saya, anak-anak saya kelebihan banyak. Inilah perjuangan al-jihad. Saya tidak perlu nikmat sekali, nikmat. Berapa puluh tahun saya orang di Preserong nih. Dari hutan Preserong belum ada orang, yang ada kerak. Jalan kaki 13 kilo nembang hutan siang malam. Jalan pulang dari 71. Alhamdulillah. Sekarang sudah jadi kebun. Ini perjuangan al-jihad. Maka diberikan al-jihad. Dan makanya anak saya pamit mau buat Ustaz Khairinya, saya ingin tua, bangun pondok dia ingin dewasa, iya. Sakwana dengan syarat siap lapar, siap miskin, siap dibenci orang, siap mati. Amin bi, mudah-mudahan doakan. Alhamdulillah telah berdiri oleh Allah. Jika siap kenyang, lapar sedikit ditinggalkan. Siap miskin lari. Kenapa? Pondok bukan tempatnya mencari rizki, mencari apa. Pondok tempat jihad, berjuang sama Allah. Yang mau rizki, bekerja. Ustaz akhirnya ya bekerja. Mari nyangkul udah, bangun bebel udah. Sudah perusahaan di Indonesia sudah dikerjakan semua. Tapi hasilnya tak ada. Hasilnya itu tani, pelihara sapi, pelihara semuanya. Alhamdulillah. Dari ikannya besar mau diambil habis dicuri orang. Ini perjuangan. Tapi fa insyaallah jaminan Allah fa insyaallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang kita yakin. Saya bukan orang yang takwa, tapi berusaha jadi takwa. Kita berang ikhlas, berusaha jadi ikhlas. Kita mempunyai akhlakul karim, berusaha mencari ilmu Al-Qur'an. Jika saya meninggal belum sampai ke makom ikhlas, takwa dan akhlak, mudah-mudahan Allah mengampuni karena kita sudah berjuang untuk mencapai itu. Dengan jihadnya itu mudah Allah mengampuni, tapi mudah-mudahan oleh sampai fi akhir sa'ah Jenazah, mudah-mudahan oleh Allah jadi orang husnul khatimah. Inilah Pak, hidup sebentar. Sila kita cari harta, tapi jangan meninggalkan Allah dan Rasulnya. Jangan meninggalkan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita rugi 2 kali. Dunia sakit, akhirat sakit. Maka kalau sakit ada orang macam buang ibadah. InsyaAllah mensampian kita ini tetap sholat, puasa, insya Allah Allah akan berikan ketenangan. Kaya belum tentu tenang Pak. Tenang pasti senang. Sekarang pada orang senang, tapi tidak tenang. Rumahnya besar, istrinya besar, mobilnya besar, tapi tidur tak tenang. Baru tidur dia terkejut. Kenapa Mas? Selang kuntung kamu dibangun. Ada apa? Saya mimpi ditangkap KPK. Wah, kaya tapi tidak senang.
Baru tidur terkejut, kenapa? Saya minta ke polisi, kan mendadak narkoba. Bapak ada rumahnya kecil tapi yang makan ya sedarnya. Tapi bapak tenang. Tidur yang perher gitu, aing serkeleseran, kipas tade. Tapi nikmat. Kan Pak? Otang tak andi, barang halal, apalagi kaya. Jika yang halal biar punya rumah tetap tenang. Inilah harapan saya. Jadi di mana bapak ini punya anak, hormatilah anaknya. Sayangilah anaknya, jangan dibuang anaknya. Seperti tadi, bapak boleh praktek. Jika kemarin praktek mungkin ada yang muda di Jawa di mana anaknya tidak dikirim terlambat, itu tetap akan bingung. Sekarang bapak obah. Jadi apalagi tidak punya pun berusaha walaupun hutang. Saya yakin hutangnya cepat digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang tanam ubi pada sedikit biasa dapat sedikit, Allah akan perbanyak hasil ubinya. Bapak biasanya dagang laku-laku karena dia cinta kepada pondoknya, dia kepada pondoknya, dia ke yatimnya, fa insyaallah akan laku. Yakin itu ke Allah, jangan yakin ke saya. Yakin ke saya. Maka wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kamu jika minta tolong jangan ke dukun. Jangan ke babi mepet. Jangan ke tuyul. Minta kata Allah, minta ke saya. Wasta'inu, tapi ada syaratnya, minta jalan kata Allah, bisobri, sabar. Sabar. Ibu jika ingin laku jualannya, minta kepada Allah, sabar. Ada yang dua, wassalah. Sabar apa? Bukan sabar ikut tobi orang yang nang kayak bego itu. Sabar mengerjakan perintah Allah dalam sikon kayak apa saja. Tidak ada apa kayak minta saja. Engkau sibuk, Allah tak tahu sibuk. Depan sibuk kalah di Israel. Kenapa minta wajah kakek? Engkau tak sempat, malaikat sempat terus tengah malam kalah, subuh kalah. Benar bu? Jangan ada alasan kepada Allah istilah sibuk dan tak sempat, karena Allah selalu sempat dan tidak sibuk Allah. Kapan waktu mati? Jam 7 mati. Sabar, kerjakan perintah Allah. Dalam kaya, miskin, sibuk, sakit, tetap beribadah kepada Allah. Sabar, jauhi larangan Allah. Apa larangan? Jangan coba-coba larangan diri Allah. Sekarang banyak internet. Karena pepet minta keuangan beranak, tidak akan daya, tidak akan bisa bayar hutangnya, tambah sulit. Banyak dah orang pinjam-pinjam ke tener, orang yang membutuhkan anak. Tak kira dulu jen kertek. Insya Allah, di mana ada kemauan ada jalan yang baik. 3. Sabar indal musibah. Sabar mengerjakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar dikala diuji Allah. Lakin kikin tok lah sabar bu. Lacak lo kikin atin, lacak lepas kuat mangkatung. Kepala tedung man kacung le kebaki kopi panyaman. Paling entah adalah peket sokon.